aku lanjutkan mau cerita ya. Kemarin kan ada part 1 tentang perjalanan aku menaikkan berat badan anak aku. Dan sekarang aku lagi perjalanan pulang nih menuju Bandar Lampung dari Jugar. Lebih tepatnya Tangerang sih, Jakarta Coret ya. Tadi ini panas banget jadi aku pakai payung. Kena matahari sore ya, Wak. Jadi aku pakai payung. Oke, aku ditemenin sama suami aku. Jadi aku gantian nyetirnya dari Tangerang ke Merak, aku yang nyetir. Nanti dari Bakauheni ke rumah Doi yang nyetir. Oke, ini mungkin aku part 2 ini mau ceritain dulu perjalanan ya. Kalau untuk perjalanan dari Bandar Lampung ke Tangerang aku pakai darat aja karena lebih hemat. Dari Bandar Lampung ke Bakau pakai tol. Tolnya itu berapa ya Pak kemarin ya? Dari Bandar Lampung ke Bakau nggak nyampe 60.000. Terus nyebrang kita pakai dermaga eksekutif itu 588 karena nyari yang cepat. Karena kalau dermaga reguler biasa itu bisa 2 jam lebih ya, 2 jam 3 jam. Mungkin bisa 4 jam. Malah bisa 4 jam kalau lagi terombang-ambing di lautan. Nah kalau eksekutif ini cuma 1,5 jam, paling lama 45 menit kita udah nyampe. Terus dari Merak ke apartemen adik aku di Karangtengah. Tolnya tadi cuma 60.000 juga, jadi pulang pergi tol cuma 120.000. Berangkat sekali jalan 120.000 tol dari Bandar Lampung sampai Karangtengah ya kan. Lumayan kan, menghemat daripada naik pesawat satu orang 560 yang Garuda, yang Lion 400 sekian. Jadi mending kita darat aja biar hemat Beb, karena dokternya juga udah mahal Beb gitu. Oke, lanjut cerita part 2 yang kemarin aku ke dokter ya. Jadi kemarin aku udah check up anak aku, kontrol yang ketiga. Kontrol yang ketiga anak aku ke dokter Clara Yuniarti di RSIA Bunda di Menteng. Dan pas banget anak aku tuh lagi batuk sama pilek karena sebelumnya itu habis aku ajak ke Playtopia di Gandaria City. Terus pulang-pulang dari situ langsung batuk sama pilek karena mungkin debu dan banyak anak-anak kan di situ. Emang lagi penuh banget playlandnya. Jadi pas banget, dan udah 2 bulan ini emang gak naik berat badannya karena karena kita tuh puasa kan, jadi dia itu nggak ada semangat makan gitu, jadi makannya ala kadarnya, terus nggak naik. Tapi dokternya nggak banyak komen sih, karena sebelumnya tuh udah pernah naik sebulan sekilo kan, jadi dokternya tuh optimis dia ini bisa sebenarnya gitu. Karena ditambah lagi puyer dari dokternya tuh habis, yang aku bilang di part 1 kemarin aku ceritain, puyernya itu corbazim, enzim pencernaan biar penyerapan makanannya cepet. Jadi kemarin semua bagus sih, dari tenggorokan, pernafasan, jantung semuanya bagus. Jadi dokternya masih optimis anak aku bisa. Jadi fokus utamanya masih di puyer. Terus abis itu masih disuruh minum susu Pediasure komplit. Padahal sebenarnya kalau misalkan bulan ini dia naik bagus 1 kilo lagi dalam sebulan, sebenarnya kayak susunya mau dikurangin, diperbanyak makannya. Tapi karena masih belum nih mencapai targetnya, karena targetnya ini 12 kilo. Jadi anak aku masih tetap dikasih puyer, terus susu tinggi kalori, dan makan apa aja harus masuk, terserah mau makan apa aja. Dan yang paling aku sama suami aku amazed banget, kenapa setiap pulang dari dokter Clara anak aku tuh makannya tuh banyak banget, apa aja tuh masuk sama dia. Pokoknya lap cepet banget makan tuh. Satu porsi dia tuh biasanya dia tuh setengah jam lebih, bisa 45 menit sampai sejam. Ini tuh cuma 15 menit dia selesai makan sesuai dengan porsi yang biasa dia makan gitu. Kadang aku tambahin dikit karena mumpung dia lagi semangat makan gitu. Kayaknya sih efek dari puyernya juga. Jadi puyernya ini bikin perut cepet kosong dan cepet lapar, makanya anaknya tuh makan cepet gitu. Dan masalah satu lagi, anak aku tuh suka gitu loh kalau makan kegedean dikit, terus nggak sesuai sama teksturnya, jadi kayak enek gitu. Nah, saran dari dokternya itu
masukin makanannya tuh di geraham. Jadi kalau dinyuapin tuh selipin gitu di geraham. Nah, tapi nanti seiring waktu dia bisa belajar sendiri sebenarnya. Cuman kalau makin parah nanti harus di terapi. Jadi di terapinya tuh mulutnya tuh disikat pakai sikat yang halus banget gitu. Terapinya kayak gitu. Jadi biar nggak gitu. Tapi so far sih Rona nggak sering banget sih nya. Dia cuma kalau makanannya kegedean dikit, dan kata dokternya nggak apa-apa, makanannya dipotong-potong kecil aja nggak apa-apa. Gitu guys, ini part 2-nya ya. Nanti bulan depan aku bakal kontrol lagi. Nah aku ya ampun setiap bulan kesana. Dan bulan depan kayaknya aku nggak perjalanan darat, aku lagi nggak bawa mobil juga. Aku lagi mau mikir nih antara mau naik pesawat berdua doang sama anak aku, tantangan luar biasa, atau aku tetap pakai darat tapi aku ngeteng. Jadi dari rumah ke Bakau itu dianterin sama suami aku, nanti aku nyebrang sendiri. Nanti di Merak antara dijemput sama adik aku atau naik Damri. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan pertamanya itu aku mau naik pesawat berdua doang sama anak aku for the first time. Kira-kira menurut kalian opsi mana nih yang oke? Perjalanan cuma berdua doang karena suami aku nggak bisa cuti lagi bulan depan, jadi otomatis cuma bisa aku sama anak aku nih yang berangkat berdua. Opsi mana ya? Yang pertama apa yang kedua ya? Oke deh, gitu aja part 2-nya. Ditunggu part 3-nya, part 4-nya. Pokoknya perjalanan aku dan suami aku dalam mempertahankan atau menaikkan berat badan anak aku. Oh ya, nanti akan ada ini. Wah, alhamdulillah mataharinya udah nggak menghadap kita lagi akhirnya kan, cahaya surganya hilang. Nanti juga ada part dimana aku bakal cerita di umur 2 tahun ini anak aku itu aku sekolahin. Nanti bulan Juli anak aku tuh sekolah toddler gitu. Nanti aku bakal cerita ya di YouTube gimana perjalanan anak aku sekolah di umur 2 tahun yang first time benar-benar pisah dari emak sama bapaknya. Apakah dia akan bahagia? Sepertinya sih dia akan bahagia ya. Oke deh, gitu aja part 2-nya. Sampai ketemu lagi di part-part selanjutnya. Bye-bye.